Sikap orang Kristen terhadap akhir zaman. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, akhir zaman adalah salah satu pokok penting dalam pengajaran Kristen, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pengajaran ini dijelaskan dengan menggunakan kebiasaan Yahudi dalam peristiwa perkawinan. Mempelai laki-laki datang ditemani sahabat-sahabatnya ke rumah pengantin perempuan. Pengantin perempuan ditemani pengiring perempuan, yang jika mempelai laki-laki datang, mereka harus menyongsong kedatangannya dengan membawa pelita untuk menerangi jalan menuju tempat perkawinan yang penuh sukacita. Mempelai laki-laki adalah Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana digambarkan dalam Mazmur 45, Kidung Agung, dan dalam bagian lain di Perjanjian Baru. Inilah perjanjian Allah yang setia dan tak tergoyahkan kepada tunangannya, yaitu jemaatnya, menggambarkan kasihnya yang dalam dan tidak ada bandingnya untuk dipertunangkan dengan Kristen sejati menjadi pengantin perempuan dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 7-9. 5 gadis bijaksana menggambarkan sikap yang seharusnya dimiliki Kristen sejati dalam menyambut kedatangan Kristus. 1. Memiliki pelita yang tetap menyala, ayat 3 dan 4. 5 gadis bijaksana dengan pelita yang menyala adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus. Mereka bukan hanya mengaku mencari Kristus, tetapi mengasihi dan merindukan kedatangannya. Ditandai dengan kehidupan yang bersemangat dan antusias, di mana kedatangan Kristus menjadi pusat atau arah seluruh kehidupannya. Mereka telah memiliki Injil sebagai terang hidupnya dan terus berpegang kepadanya. Sedangkan gadis yang bodoh adalah orang Kristen munafik. Mereka sungguh bodoh karena menganggap diri sendiri bijak. Mereka berlaku seolah-olah orang jujur, padahal menaruh kebohongan dalam dirinya. Pelita tampak minyak menggambarkan orang yang memiliki pengakuan benar, tetapi hati mereka terpaut kepada hal-hal duniawi yang membinasakan. Kristus menginginkan yang terbaik dari Kristen sejati yang menaruh percaya penuh kepada Kristus, bermurah hati, penuh kasih, dan hidup dipenuhi pikiran Kristus. 2. Mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada. Ayat 5 dan ayat yang ke-10. Kita sudah sering mendengar bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Sejak Yesus menyampaikan bagian ini kepada murid-muridnya pada masa pelayanan para rasul, zaman gereja mula-mula hingga sekarang, Yesus belum juga kunjung datang. Lalu kapan? Tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Bahkan Yesus sendiri juga tidak mengetahuinya, hanya Bapa di sorga. Markus 13 ayat 32. Kesetiaan menanti dalam waktu yang panjang adalah tanda kehidupan Kristen sejati. 5 gadis bijaksana, yaitu Kristen sejati, menggunakan waktu hidupnya untuk segala sesuatu yang bernilai kekal. Tetapi 5 gadis bodoh membawa pelitanya hanya untuk dipamerkan dalam waktu yang singkat dan tidak membawa minyak persediaan. Mereka tidak memiliki pertimbangan apa yang akan terjadi dan tidak memikirkan masa depan mereka. Ketidakpedulian ini menjadi kehancuran bagi banyak orang Kristen hingga pada masa kini. Semua perhatian hanya tertuju untuk memuji diri di hadapan sesama dan bukan untuk membuat diri mereka berkenan di hadapan Kristus yang akan muncul di hadapan mereka dalam kekekalan. 3. Berjaga-jaga, ayat 13. Kunci dari Matius 25 ayat 1-13 ada pada ayat 13 yang menyatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Istilah berjaga-jagalah ini sangat penting, sebab bagian ini menentukan seseorang masuk dalam ruang perjamuan kawin sang mempelai. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah surga. Jadi ketika seseorang tidak dapat berjaga-jaga saat kedatangannya, maka ia tidak mendapat kesempatan masuk surga bersama dengannya. Mengapa harus berjaga-jaga? Karena sebagaimana telah disebutkan tadi, kedatangannya kelak tidak terduga sebelumnya. Segala sesuatu berjalan secara rutin, sebagaimana kehidupan normal sehari-hari berlangsung. Tuhan Yesus bersabda, "Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan,
sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 38, 39 dan pasal 25 ayat yang ke-13. Sahabat Iktus, ayat kunci perikop ini ada pada ayat 13, yaitu berjaga-jaga. Maka inilah sikap hidup yang benar dan dikehendaki Allah saat menantikan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, berpikir seperti yang Tuhan pikirkan, dengan terfokus pada mengerjakan segala sesuatu yang bernilai dalam kekekalan. Kesatuan saya dengan kebenaran firman akan membuat mata saya memiliki ketajaman untuk berani mengambil semua langkah yang berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia. Di tengah pusaran dunia yang semakin kuat dengan pengajaran duniawi, saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Bahkan saya bersama Kristen sejati lain membuat pusaran baru, yaitu kehidupan yang seturut firman Tuhan. Saya memberi pengaruh kepada lingkungan saya, kepada bangsa Indonesia, kepada dunia untuk berpegang pada Kristus yang tidak pernah berubah dan bukan kepada pengharapan dunia. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyediakan pelita dengan minyaknya sebagaimana gadis bijaksana? Bagaimana saya menggunakan waktu hidup saya hingga kedatangannya? Mengapa saya harus tetap berjaga-jaga menanti kedatangan Yesus yang kedua? Tuhan Yesus, saya memiliki komitmen untuk menjaga pelita saya terus menyala dengan mempergunakan waktu ini sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah mata saya tetap terfokus kepada Yesus sebagai pegangan yang kuat untuk menghadapi arus dunia ini. Saya percaya bahwa saya akan beroleh sukacita, damai sejahtera, dan bahkan kebahagiaan kekal masuk bersama-sama dengan Yesus Kristus ke ruang perjamuan kawin, yaitu kerajaan sorga. Amin. Mempelai wanita yang setia selalu merindukan kedatangan sang mempelai laki-laki. Kristuslah